Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Kita YA. Sebelum lanjut, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Info Kita YA. Terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membacakan testimoni dan FR peserta tes PPPK Guru 2021. Nah, testimoni ini saya dapat dari beberapa orang guru yang sudah tes dan FR juga demikian ya. Nah, seperti yang kita ketahui, tes PPPK Guru 2021 tahap 1 sudah masuk hari ketiga dan sejumlah guru honorer yang sudah mengikuti tes pada tanggal 13 September sampai hari ini 15 September menyatakan bahwa tes PPPK Guru 2021 sangat sulit. Nah, sesulit apa? Akan kita cari tahu. Nah, teman-teman tonton video ini sampai habis karena nanti setelah saya membahas testimoni dan FR peserta tes PPPK Guru, saya akan membahas bisakah passing grade turun. Nah, ini adalah topik utama di pembahasan kali ini. Baiklah, ini testimoni dan FR dari peserta pertama ya. Ini saya dapat dari Facebook. Guru kelas SD mencakup semua mapel, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN. Makanya paling susah guru kelas. Tapi kok PG-nya tinggi banget, sementara mapel lain banyak yang lebih rendah. Nah, itu keluhan yang pertama. Sebenarnya di sini FR-nya yaitu bagi teman-teman yang guru SD itu ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Dan perlu diingat ya, ini tidak hanya materi yang SD saja yang keluar, bisa jadi materi yang keluar di tes itu materi matematika SMP, matematika SMA itu yang lebih sulitnya ya. Dan sedangkan untuk PG itu memang guru kelas itu terbilang tinggi ya. Dan yang paling tertinggi itu adalah guru pendidikan agama Islam. Jadi ya semoga ada perubahan. Di testimoni kedua saya masih mengambil dari Facebook. Kalau ingin menjadi guru ASN dan peluang kuota 1 juta, semestinya passing grade itu tidaklah begitu tinggi. Mengapa saya bilang demikian? Karena yang mengikuti tes ujian ini mengacu beberapa faktor. 1. Usia yang sudah tua. 2. Kondisi mata sudah rabun. 3. Pola pikir yang begitu banyak. 4. Menggunakan alat teknologi yang belum dipahami. Kami sangat mengharapkan kebijakan Pak Menteri agar bisa memberikan keringanan untuk kami para guru. Nah, semoga Pak Menteri bisa meringankan ya Pak. Saya suka ya dengan konsep komentar yang seperti ini. Itu maksudnya runtun, terperinci, jelas gitu. Menggambarkan kalau memang orang yang berkomentar ini itu adalah seorang pendidik. Jadi bahasa yang digunakan itu baik, jelas, dan terstruktur. Dan yang ini adalah testimoni dan FR yang ketiga. Betul sekali, manajerial, sosiokultural, dan wawancara bisa saja masih ada kaitannya dengan yang kita pelajari. Tapi kalau teknis, Masya Allah, bisa-bisa hanya sertifikasi yang lulus. Atau mungkin memang tujuannya hanya ingin meluluskan itu saja. Andai saja tingkat kesulitan kompetensi teknis sama dengan tingkat sulitnya manajerial, sosiokultural, dan wawancara, mungkin kita bisa tersenyum keluar dari tempat ujian kompetensi. Jadi intinya yang terberat adalah teknis ya. Yang keempat, rasanya nyesek di dada, apa yang dipelajari tidak ada sama sekali keluarnya. Dengan PG yang mungkin menurut saya lumayan tinggi tanpa ada afirmasi umur 35 tahun ke bawah, di luar dugaan semua, 90% ngitung semua dengan waktu yang hanya 2 jam. Jatuh di kompetensi teknisnya membuat semangat hilang begitu saja. Jadi di testimoni yang ini itu masih tetap mengatakan bahwa kompetensi teknis itu yang berat, yang masih terlalu tinggi passing grade-nya ya. Di FR yang kelima ini, bagian kelima ini teman saya guru seni di SMA. Susah banget mbak soalnya, kayak nggak ada pedagogik teori. Punyaku seni semua, include di cabang-cabang seni.
Terus saya balas, iya yang teknis ke mapel itu 70% mbak, yang pedagogik 30%. Kayaknya pedagogik saya semua teknik, hahaha. Beneran mbak, bener-bener nggak ada soal kayak desain pembelajaran, model behavior, nggak ada belas. Langsung jigsaw pada seni rupa di era pandemi tahapannya. Nah sebenarnya jigsaw pada seni rupa itu juga termasuk pedagogik ya, meskipun langsung di pertanyaannya itu langsung praktek, tidak ada pertanyaan tentang model-model pembelajaran, tentang KIKD dan lain sebagainya. Jadi dia itu mendapatkan soal langsung di penerapan langsung di lokasi ketika masa pandemi ini. Nah ini FR yang paling saya suka ya. Jadi beliau berkomentar, rata-rata yang ngeluh yang umurnya 35 ke bawah. Dinikmati saja Bapak Ibu, tidak usah galau. Rezeki sudah ada yang mengatur. Pengumuman masih tanggal 24. Berpikir positif saja. Siapa tahu dapat kalau berpikir positif. Nah ini sesuai dengan apa yang saya alami pada tahun 2018 ya. Di tahun 2018 itu adalah pertama kali setelah sekian lama tidak ada pembukaan CPNS untuk guru. Dan tiba-tiba itu sudah dibatasi umur 35 ke atas itu sudah tidak bisa. Nah, di situ itu di passing grade CPNS 2018 itu passing grade pertama, pengumuman pertama itu TWK 75, TIU 80, TKP 143. Nah, karena banyak yang tidak dapat mencapai passing grade, terutama di TKP ya. TKP itu tinggi, sangat tinggi, 143 itu rata-rata tidak lulus di bagian TKP. Lah muncullah Permenpan RB nomor 61 tahun 2018. Permenpan RB nomor 61 tahun 2018 tentang peserta yang bisa ikut SKB. A. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas, passing grade maksudnya. Yang B. Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD diatur berdasarkan peraturan menteri ini. Jadi ini di sini adalah ada peraturan baru, yaitu peserta SKD yang bisa ikut itu yang tidak memenuhi nilai ambang batas namun ada passing grade baru gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD menurut Permenpan ini berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. Adapun lanjutannya bagian B, C, dan seterusnya itu adalah nilai kumulatif SKD untuk formasi khusus ya, K2, dokter, lalu disabilitas dan lain-lain. Nah, saya di sini hanya membahas tentang kumulatif SKD formasi umum. Ini hanya sebagai contoh ya. Di tahun 2018 lalu, peserta SKD itu hanya sedikit yang memenuhi passing grade. Karena apa? Karena passing grade-nya itu TWK 75, TIU 80, TKP 143. Itu sangat tinggi. Nah, dan banyak yang tidak lolos passing grade. Lalu muncullah Permenpan nomor 61 tahun 2018 ini yang menyatakan bahwa yang poin B itu, peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas itu bisa mengikuti tes SKB dengan syarat memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD. Nah, sedangkan nilai kumulatifnya itu ada di bawah itu A, nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. Jadi diturunkan passing grade-nya. Jadi waktu itu passing grade-nya ada dua, ada passing grade 1, ada passing grade 2. Seperti itu. Jadi pertanyaannya, bisakah passing grade turun? Jawabannya sangat bisa dan sangat mungkin jika melihat kasusnya serupa dengan kasus CPNS tes SKD di tahun 2018. Jadi semoga di tes PPPK 2021 ini bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman guru jangan pesimis, berdoalah pada Tuhan yang maha berkehendak, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga kejadian serupa terulang di ujian tes PPPK 2021 ini. Karena kasusnya sama, yaitu sangat banyak yang tidak lolos passing grade atau passing grade terlalu tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat.
Dan jangan lupa selalu mohon kepada penguasa takdir. Kita harus tetap berhusnuzon ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.